Assalamualaikum Mams, saya Dr. Aji. Mams, pernah dengar enggak? Katanya menjelang persalinan pada bayi tersebut gerakan bayi cenderung berkurang. Dan kapan Mams bisa merasakan gerakan janin pertama kalinya? Kita simak ya Mams ya. Kapan sih Mams bisa merasakan gerakan janin tersebut? Ya Mams, pada kehamilan pertama biasanya Mams merasakan dari quickening atau gerakan awal di usia kehamilan 18-20 minggu. Sedangkan pada kehamilan kedua dan seterusnya, Mams biasanya merasakan gerakan janin lebih cepat. Biasa di usia kehamilan 4 bulan, 15-16 minggu, Mams sudah merasakan loh. Ya Mams, janin secara normal perlu bergerak minimal 10 kali dalam 12 jamnya. Jika Mams menghitung, Mams semua punya rumus adalah mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore minimal harus ada 6 kali gerakan. Jadi rumus 6 Mams, dari jam 6 pagi sampai 6 sore minimal 6 kali gerakan Mams. Namun gerakan-gerakan janin itu bisa lebih dari itu Mams. Dan Mams tidak perlu khawatir juga. Tapi yang perlu dikhawatirkan jika gerakan-gerakan janin tersebut kurang dari batas yang kita sarankan tadi Mams. Nah Mams, seperti apa gerakan-gerakan janin yang Mams rasakan ini? Gerakan janin ini Mams sangat bervariasi. Pada awalnya mulai dari gerakan-gerakan kecil atau seperti getaran, sengkring-sengkring Mams kalau bilangnya. Nah seiring berjalannya dan perkembangan janin tersebut, biasanya janin sudah bisa memberikan sensasi yang lebih nyata seperti tendangan-tendangan Mams atau bahkan bisa menggeser salah satu dari sisi perut Mams tersebut sehingga dia miring kanan, miring kiri. Nah, ada juga yang mengatakan gerakan janin seperti cegukan. Nah, ini salah satu aktivitas dari janin yang masih normal. Jadi Mams, tidak perlu khawatir ya Mams ya, karena gerakan janin banyak sekali variasinya. Manfaatnya, pemantau ini adalah berkaitan dengan kesejahteraan janin. Dan pemantauan gerakan janin bisa dilakukan di mana saja Mams dan kapan saja. Ya, ada yang bilang saat-saat trimester akhir atau menjelang persalinan, intensitas gerakan janin berkurang. Nah, mitos ini perlu diluruskan ya Mams ya. Karena kondisi rahim yang sudah dipenuhi oleh janin yang sudah mulai besar. Nah, membuat janin tidak leluasa lagi bergerak. Namun secara frekuensinya, jumlah gerakannya tetap sama Mams. Minimal ada 6 kali dalam 12 jamnya. Jika Mams merasakan janin tidak bergerak atau berkurang dari yang kita tentukan tadi, Mams bisa diskusi, dapat edukasi dari dokter yang menangani Mams semua. Atau mungkin Mams bisa datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan USG dan CTG. USG ini atau ultrasonografi nanti akan melihat dari kondisi janin tersebut. Apakah plasentanya ada masalah atau tidak? Bagaimana jumlah air ketubannya? Apakah mulai sedikit? Karena cairan ketubannya sedikit, akan memberikan batasan-batasan gerakan dari janin itu sendiri. Nah, selanjutnya pemeriksaan CTG Mams atau kardiotopografi untuk menilai dari rekaman jantung janin, gerakan janinnya sendiri, dan kontraksi yang Mams rasakan, dan memastikan apakah janin tersebut masih dalam kondisi yang baik dan sehat. Jadi kontraksi tadi Mams bisa merasakan atau bisa kita nilai dari CTG. Jadi kalau Mams bilang, dokter saya sudah mulai kontraksi, kok perut saya kencang terus. Ternyata setelah di CTG tidak ada kontraksi atau rekaman jantungnya normal. Sehingga yang Mams rasakan tadi ada gerakan bayi yang begitu hebohnya, yang begitu aktifnya, sehingga membuat Mams terasa tidak nyaman. Tapi itu normal Mams. Nah, take home message dari saya Mams, gerakan janin bisa dirasakan lebih awal atau kurang lebih dari usia 4 bulan Mams.
dan pemantauan gerakan minimal 6-10 kali dalam 12 jamnya. Nah, karena gerakan janin ini merupakan parameter dari kesejahteraan janin yang bisa dilakukan di rumah moms. Itu moms dari saya. Pesan saya buat moms semua, stay healthy moms, happy pregnancy and smart baby moms. Dah moms, assalamualaikum.